Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Merdeka! Kali ini saya akan mengulas satu topik yang memprihatinkan. Derita pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kota Kupang, Kota Kasih. Hari Jumat kemarin, sebanyak 426 pegawai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Kupang, melakukan aksi demonstrasi menyampaikan pendapat di kantor DPRD Kota Kupang. Mereka datang mau bertemu dengan para wakil rakyat yang adalah wakil mereka juga. Apa yang mereka sampaikan? Mereka menyampaikan keluhan persoalan yang mereka alami berbulan-bulan ini, bahwa mereka sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu. Namun sejak bulan Desember itu sampai dengan saat ini, mereka belum mendapatkan gaji dan status mereka seperti digantung, tidak jelas. Sementara mereka sudah bekerja. Karena itu, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi ini dan meminta agar DPRD selaku wakil rakyat bisa menyelesaikan persoalan ini. Ketika bertemu dengan para wakil rakyat itu menyampaikan sudah mengundang pemerintah Kota Kupang untuk bersama-sama melakukan RDP, rapat dengar pendapat. Namun, tidak ada unsur dari pemerintah Kota Kupang yang datang untuk mengikuti RDP, rapat dengar pendapat dengan DPRD. Kalangan DPRD menilai pemerintah masa bodoh dengan persoalan ini. Salah satu unsur pimpinan DPRD dalam pemberitaan media misalnya menyebutkan jangan sampai uang untuk para pegawai P3K itu sudah ditilep oleh pemerintah Kota Kupang. RDP memang terus berlangsung tetapi tanpa kehadiran pemerintah. Artinya, solusi jalan keluar atas persoalan 426 pegawai P3K itu belum ditemukan atau persoalan itu masih terus mengambang. Nah, ini memang suatu fakta yang memprihatinkan dan menyedihkan terjadi di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Selama berbulan-bulan para pegawai P3K ini bekerja, tetapi mereka juga bekerja dalam kegelisahan, dalam kegalauan, dalam kecemasan, bahkan dalam kepanikan. Mengapa? Karena status mereka tidak jelas dan mereka tidak diberi gaji selama berbulan-bulan. Coba Anda bayangkan, bagaimana kalau Anda bekerja berbulan-bulan tidak mendapatkan gaji? Bagaimana mereka harus mempertahankan hidup? Bagaimana mereka mesti mengurus keluarganya? Bagaimana mereka harus mengelola urusan-urusan sosial, urusan adat, urusan keluarga, urusan anak-anak sekolah? Itu tidak mudah. Apalagi mereka tidak mendapatkan gaji yang merupakan hak mereka. Persoalannya bukan karena uang tidak ada. Uang itu sudah ada dari pemerintah pusat. Dan menurut kalangan DPRD sudah ada di pemerintah Kota Kupang. Persoalannya adalah mengapa pemerintah Kota Kupang sampai dengan saat ini belum membayarkan hak-hak para pegawai P3K itu. Ada apa sebenarnya sih? Ini persoalan mendasarnya. Saya melihat bahwa seperti tidak ada kepedulian dari pemerintah Kota Kupang terhadap persoalan ini. Membiarkan para pegawai dalam ketidakpastian seperti ini adalah sebuah penyiksaan yang luar biasa. Saya sebenarnya membayangkan di sisa-sisa akhir masa pengabdian wali kota dan wakil wali kota, firman-Mu, mestinya mereka bisa memberikan sesuatu yang luar biasa
bagi para pegawai P3K ini. Minimal hak-hak mereka bisa dibayarkan. Tetapi kita menyaksikan bahwa sampai di saat-saat terakhir masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, firman-Mu, justru hak-hak para pegawai P3K ini menjadi tidak jelas, tidak dibayarkan, dan nasib mereka tergantung begitu saja. Ini memang miris, menyedihkan, memprihatinkan. Tetapi ini terjadi di depan mata dan hidung kita. Kita melihat itu. Saya berharap DPRD jangan menjadi bagian dari persoalan, tetapi harus terus berjuang bersama dengan para pegawai P3K untuk menemukan solusi atas persoalan mereka. Kalau uang sudah ada di pemerintah Kota Kupang, maka lakukan berbagai cara agar segera dibayarkan hak-hak para pegawai itu. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menahan uang yang merupakan hak dari para pegawai itu. Kalau kita sudah berani menerima mereka untuk bekerja sebagai pegawai P3K, maka kita mesti berani juga untuk membayar mereka. Toh, negara sudah menyiapkan uang itu. Jadi itu bukan uang diambil dari saku-saku pribadi kita. Ingat itu. Jangan main-main dengan urusan semacam ini. Jangan mempermainkan nasib para pegawai P3K. Ya, kita berdiri bersama dengan mereka, bersama dengan orang yang merasa diabaikan, merasa mengalami ketidakadilan, merasa disepelekan karena hak-hak mereka justru tidak dibayarkan, tidak dipenuhi oleh pemerintah. Saya berharap semoga dalam waktu yang tidak begitu lama hak-hak para pegawai P3K ini segera dibayarkan oleh pemerintah Kota Kupang. Kalau tidak dibayarkan oleh pemerintah yang saat ini akan segera berakhir di tanggal 22 nanti, minimal segera dibayarkan oleh penjabat wali kota pada masa-masa awal kepemimpinannya di Kota Kupang, kota kasih ini. Terima kasih sudah menyaksikan perspektif Isidorus Sindir Jawa. Tetap sehat dan Tuhan memberkati kita.